tidak ada satu perjalanan pun tanpa ada yang memberikan kesempatan, membukakan pintu. Saya ingat sekali awal saya bisa ada di dunia film juga karena ada yang membukakan pintu, kesempatan, memberikan kepercayaan. Jadi ini adalah momentum yang sangat reflektif buat saya untuk kembali mengingat dan kemudian bertransformasi, quote-unquote, bahwa ada lembaran baru yang ingin saya buka lewat proses berkarya yang lain gitu. Biasanya mungkin saya banyak bermain sebagai aktor gitu, lalu kemudian di tahun ini mudah-mudahan insyaallah ada film yang akan dirilis juga gitu. Jadi ini adalah perjalanan selama 20 tahun yang membawa saya pada proses perenungan, pendewasaan diri, proses belajar, membuat berbagai macam bentuk kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut, dan momen berkaca diri kembali apa aja yang harus diperbaiki, akan diperbaiki, dan pelajaran-pelajaran apa yang saya dapat baik dari insan film dan teman-teman lainnya. Jadi buat saya ini perjalanan yang sangat dalam maknanya gitu, dan saya mengartikan ini sebagai sebuah refleksi. Jadi ini proses untuk kembali merenung, dan makanya mungkin kata-katanya bukan merayakan ya. Saya sempat ngobrol sama Mbak Inet, saya akan menghindari bentuk perayaan gitu, tapi lebih ke momentum reflektif. Baik. Hari ini yang kami luncurkan adalah sebuah buku yang ditulis oleh Reza Radian sendiri bersama Gramedia Pustaka Utama. Ngobrol juga sama Mas Reza, dan juga ternyata juga Mas Reza punya concern terhadap dunia literasi dan juga minat baca masyarakat Indonesia, dan menurut saya sangat baik gitu seorang aktor yang besar seperti Mas Reza itu mau untuk menulis buku, karena itu nantinya akan mendorong pertama semakin banyak mungkin nanti aktor-aktor atau stakeholders di dunia filmmakers gitu untuk lalu menulis buku juga gitu, dan semakin orang banyak juga tahu tentang industri perfilman, dan semakin membuat industri juga semakin kompak dan semakin maju lagi, dan juga mendorong minat baca masyarakat, karena kita semua tahu bahwa Mas Reza ini punya fans lah ya, punya pengikut, punya orang-orang yang menonton film-filmnya gitu, dan mungkin banyak dari orang yang suka sama Mas Reza, menonton film Mas Reza itu mungkin ada beberapa yang belum pernah baca buku bahkan gitu kan. Dengan Mas Reza menulis itu bisa mendorong ya itu orang-orang yang tadinya mengenal Mas Reza hanya dari film, yang belum pernah baca buku akhirnya tertarik untuk membaca buku gitu. Jadi menurut saya ini suatu hal yang sangat positif di dunia literasi juga, di dunia perbukuan juga, kalau ada aktor sebesar Mas Reza mau menulis buku. Wow, jadi dengan seorang Reza Rahadian menulis buku, it's also leveraging literacy ya Mas Adi ya. I just realized that loh, bener juga ya sekarang. Jadi dibilang ini bukan buku tentang aku Cime, ini buku tentang orang-orang yang selama ini bantu aku. Oh, langsung Melisa kebeli. Begitu loh Res. Dan kalau kamu sendiri, kenapa sih kok tiba-tiba menulis buku? Ya, pertama mungkin terima kasih banget ya bahwa ada penerbit sebesar Gramedia. Saya juga deg-degan jujur waktu awal, ini kira-kira di pick up ya projectnya gitu. Dan thank you Mas Adi dan teman-teman di Gramedia udah mau menerbitkan buku ini. Buku ini lahir sebenarnya dari proses itu tadi yang saya jelasin di awal, bahwa ini adalah proses perenungan yang cukup panjang. Dan tentu tidak mungkin semua nama bisa disebut dan dituliskan gitu, karena banyak sekali yang menurut saya melihat wah ini tanpa ada figur-figur ini saya juga mungkin agak sulit menapaki jalannya. Tapi secara spesifik lagi ini menceritakan mereka-mereka yang membukakan jalan pertama kali, casting director pertama banget yang membukakan jalan saya ke film, kemudian saya main sinetron, kemudian genre-genre pertama yang kemudian saya bisa terlibat. Jadi ini isinya tentang itu. Tentu ada petikan-petikan. Kalau nggak ada teman-teman pertama nggak repot gitu. Semua tuh kolaboratif sih intinya itu sih. Oke, Res, pertanyaan ini mengandung unsur jualan karena kamu disuruh ceritain apa yang menarik dari buku Mereka Yang Pertama kepada kami nih. Yang menarik apa ya? Tentu ini adalah hal-hal yang mungkin saya nggak pernah ungkap baik di sebuah interview
ada cerita-cerita di balik layar yang jarang saya ceritakan, dan mungkin itu adalah sisi menarik gitu. Tentu hal-hal yang personal juga ada di dalam buku ini terkait dengan bagaimana saya melihat figur-figur seperti ibu saya gitu, yang mungkin secara spesifik saya ungkapkan apa sih maknanya memiliki orang tua seperti ibu saya gitu, itu mungkin saya tuliskan juga, dan peran-peran insan-insan film yang ada di dalamnya gitu. Mungkin itu adalah bagian-bagian yang buat saya pribadi sangat menarik, dan mudah-mudahan itu juga menarik bagi pembaca. Sama ilustrasi ya Mbak. Buku ini mungkin tidak banyak teks, artinya teks yang panjang tulisan gitu ya. Ada beberapa foto, kemudian arsip-arsip yang lain yang mudah-mudahan membuat buku ini bisa lebih menyenangkan untuk dibaca. Dan dalam proses penulisan sampai akhirnya siap terbit, ada editor yang membantu ya? Tentu, jadi editor yang luar biasa, sahabat dari mulai di FFI, namanya Bapak Andi F. Yahya, editor saya, boleh? Mas Andi, mari. Oh, jadi dalam bentuk tulisan tangan dan notes di handphone. Artinya habis ini kalau ada waktu luang, tolonglah mengetik di Yuliana Jaya. Jadi nggak ngerepotin editor, betul Mas Andi? Betul. Oh, ya kan? Oh gitu, prosesnya jadi sangat mudah dan menyenangkan dalam waktu 2,5 bulan. Dan tadi Mas Adi udah bilang bahwa bukunya sudah bisa di pre-order sekarang dan siap di semua Gramedia di seluruh Indonesia-nya. Kapan, Mas? Apa ya? Besok nih. Tanggal 7 Mei. Tanggal 7 Mei. Tanggal 7 Mei. Oke, yeah, teman-teman. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Mas Adi. Tanggung jawab dari perintahnya Agus Nur. Oke. So it's an order to begin with ya. Harus monolog, karena itu sesuatu yang sebenarnya saya belum pernah lakukan. Dan kenapa memilih Mas Agus Nur? Agak sulit ya kalau memilih yang lain. Nah, karena Mas Agus yang dari awal memang menyemangati sih. Oke. Jujur, saya beruntung waktu itu pernah disutradarai oleh Mas Agus. Senang banget, kita sempat ada beberapa pertunjukan yang masih bareng. Perempuan Hairil adalah salah satunya, dimana saya merasa wah itu membumikan kembali, dan proses yang menurut saya sangat amat berharga ketika mengerjakan itu. Jadi Mas Agus selalu ada dalam hati dan Terpatri. Harus Mas Agus. Oke. Mas Agus artinya kan sudah beberapa kali bekerja sama dengan Reza. Di monolog yang kali ini, Mas Agus mau menceritakan pengalamannya, silakan. Ya. Monolog ini sebenarnya idenya bagaimana kita ingin mengenal Reza yang tidak hanya dalam film, tapi juga aktivitasnya sebagai aktor, manusia, aktivis sosial politik juga yang sempat heboh ketika orasi di gedung DPR. Mungkin di monolog ini kita akan melihat Reza secara lengkap. Kebetulan sekali saya dapat soft copy bukunya sebelumnya, jadi saya sempat membaca. Mungkin kira-kira Reza akan menyampaikan perasaannya, pergulatan batinnya, pencapaiannya, kegiatannya dalam monolog itu yang mungkin dia lalui, seperti mereka yang pertama. Perjalanan melintasi 1000 gunung selalu dimulai dari langkah pertama. Udah langsung bersyair. Oke. Buku ini banyak hal yang saya langsung terinspirasi dari buku itu, misalnya intimate gitu. Bagaimana pergulatan batin, perasaan Mas Reza itu nanti dideliver langsung. Kedua, nanti saya akan menantang Mas Reza. Kita kenal memainkan banyak karakter dalam film. Saya bayangkan Mas Reza, bagaimana kalau karakter-karakter itu hadir di satu panggung sekarang. Ketika dia bercerita, tiba-tiba Habibie mendatanginya. Ketika dia bercerita, tiba-tiba Cokro mendatanginya, dan dia memerankan semua itu berselang-seling. Mas Tobit Bos berdialog dengan Habibie. Gitu. Kalau musiknya, ini tantangan. Ini udah jadi belum sih skrip monolognya? Skripnya sedang ditulis Mas Agus Dalam tapi yang kepala. beneran. Tapi udah dikasih teaser akan seperti itu. Iya. I would love
to see that. Iya. Aku yang deg-degan. Seperti itulah. Bagaimana tinggal nanti kesepakatannya Mas Reza monolog mau 5 jam atau setengah jam atau 3 jam. Ya, pertanyaan kan begitu banyak film, mana yang paling berkesan? Seperti tadi, pasti sebelum mencapai karakter itu ada pergulatan, penemuan, dan itulah kesakitan sebenarnya, kesakitan, kesepian, kegelisahan seorang aktor di sana di mengelak dua dasar rasa. Sama merasa naskahnya sudah jadi di kepala saya. Naskahnya langsung jadi. Kapan dasar rasanya? Insya Allah Desember. Baik, untuk menutup 2025, tanggalnya akan to be announced. To be announced. Baik. Dan ini mungkin aku nambahin sedikit ya. Ada satu ruang yang tadi Mas Agus sampaikan gitu, dan Mas Garing menuliskannya dengan kata-kata yang juga menurut saya sangat indah. Letak kesepian dari seorang aktor itu terletak ketika dia sedang menjadi, karena dirinya ditinggal terus. Dia selalu meninggalkan dirinya, bertransformasi, dia selalu meninggalkan dirinya. Nah, ruang-ruang itu juga mungkin akan diwakili dari monolog ini pastinya. Tadi Mas Agus menyampaikan dengan bahasa yang luar biasa, saya belum bisa mengulang bahasa itu, hanya Mas Agus yang bisa ngomong kayak gitu. Tapi ya, tantangan yang menarik, dan saya senang karena Mas Agus tuh orang yang gak pernah berhenti juga ke saya tuh. Kritiknya, kalaupun memuji tipis-tipis gitu ya, tapi menantangnya terus-terusan. Jadi saya selalu dikasih challenge gitu, dan itu yang membuat saya juga bisa terus bertumbuh, saya yakin sih. Dan ruang teater adalah ruang yang menyederhanakan diri, ruang yang sangat membumi bagi saya. Saya lahir di ruang itu, jadi menurut saya penting untuk terus menghidupi ruang-ruang panggung di Indonesia, pertunjukan gitu sih. Baik, terima kasih Mas Agus. Salah satu ruang seni peran itu sangat hidup dalam ruang-ruang yang kompleks gitu ya. Buku atau sastra gitu akan ada di dalamnya, musik akan ada di dalamnya, dan salah satu ornamen yang menurut saya menjadi menarik adalah ketika sebagai seseorang yang sangat mencintai karya seni gitu, bentuk instalasi itu menjadi ruang ekspresi yang baru, dan menurut saya Arjok adalah tempat yang sangat-sangat tepat untuk bisa mewujudkan bentuk ekspresi yang berbeda. Oleh sebab itu ada kolaborator yang lain yang memang sangat paham untuk mentransfer ekspresi tersebut lewat medium-mediumnya masing-masing, tapi dalam satu instalasi yang ada di satu titik yang sama gitu. Jadi alasan saya memilih tempat, ruang dan tempat tersebut adalah karena itu adalah bentuk ekspresi yang menurut saya jarang punya roots yang bisa saya berikan di situ. Gitu sih Mas. Semoga menjawab. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Mbak Agnes pertanyaannya. Tapi iya, oke, aku jawab dulu yang pertama. Terima kasih Mbak. Kalau tokoh-tokohnya siapa saja, kurang lebih kayaknya mungkin ada sekitar 43 nama, if I'm not mistaken ya. Tapi yang jelas ada pengalaman-pengalaman pertama. Jadi bukan hanya orang-orang yang pertama, karena kalau pertama aja kan berarti hanya di awal-awal periode karir gitu. Tapi ada sutradara, ada produser yang memberikan saya kesempatan bermain dalam sebuah film di mana, wah ini pertama kalinya nih saya main pada genre ini, misalnya gitu. Jadi ada beberapa hal pertama dalam bentuk-bentuk yang berbeda gitu. Gak hanya individunya saja, tapi pengalaman di dalam keterlibatan di proyek itu juga adalah yang pertama kali bagi saya pribadi. Jadi mungkin itu. Kalau tadi kembali ke pertanyaan yang soal Arjok nanti bentuknya, apakah saya akan menari atau bentuknya performing art gitu ya, which menari is part of the performing art gitu ya. Nanti kita tunggu saja. Kalau kan udah terlihat ya kisi-kisinya, ada Mas Iko, ada Mas Kas, ada Mas Garin, apalah jadinya ya kira-kira gitu. Kalau sudah maestro-maestro ini berkumpul gitu, ya nantilah dilihat teman-teman semua gitu sih. Belum bisa kita korek Mbak Agnes. Belum. Mungkin harus nonton deh Arjoknya karena ini. Nanti ada teaser ya. Teasernya. Jadi sebenarnya emang kolaborasi kita pertama dengan para kolaborator, dan menjadi sesuatu nanti artnya seperti apa, bisa spillnya adalah black box. Spill utamanya itu black box. Bentuk Black box. ya, black box seperti apa, datanglah ke Arjo,
Disuruh mas, mas saya langsung jangan lupa diundang. Iya mas gitu. Oke. Itu aja sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita sudahi dulu.